Waktu itu, ada 3 kelompok dalam pendakian tersebut. Vio sendiri masuk ke dalam kelompok ketiga, yang mana itu terdiri dari 7 orang pendaki. Itu dibagi per tim dan saya dapat kelompok 3 dan itu 7 orang aja. 7 orang ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini di sosial media itu lagi rame banget tentang sebuah kasus mengenai seorang siswi SMK yang mendaki Gunung Slamet. Namanya itu adalah Naomi Daviola, yang mana dikabarkan kalau ternyata dia mengikuti sebuah open trip di dalam pendakian Gunung Slamet ini. Pada saat ingin turun, ternyata dia terpisah dari rombongannya dan tertinggal. Naomi ini akhirnya hilang sejak saat itu dan gak diketahui di mana keberadaan dia. Nah, selama dia menghilang, ternyata Naomi ini terpaksa untuk bertahan hidup di sana selama beberapa waktu dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan dan sendirian. Bayangin aja geng, tersesat sendirian, udah gitu cewek lagi dan sama sekali nggak ada perlengkapan yang memadai. Kondisinya di saat itu benar-benar mengerikan dan mencekam. Nah, hari ini kita bakal membahas nih tentang kronologi hilangnya Naomi sampai akhirnya dia ditemukan. Dan selama dia berada di atas gunung tersebut, selama dia hilang, dia itu mengalami beberapa kejadian mistis. Karena kan kita tahu geng, kalau di area pegunungan itu ya bukan tempat yang aman bagi manusia gitu ya. Karena di sana jelas ada penghuni dari dunia lainnya juga. Ditambah lagi, Gunung Slamet, yaitu gunung yang didaki oleh Naomi ini, itu memiliki beberapa cerita mitos yang sangat terkenal. Yaitu salah satunya adalah banyak yang meyakini kalau Gunung Slamet ini dihuni oleh beberapa makhluk halus dan di sana terdapat beberapa lokasi yang memang dikenal angker. Di video kali ini kita bakal membahas semua kronologi yang dialami oleh Naomi sampai akhirnya dia ditemukan dan pembahasan mengenai mitos-mitos di Gunung Slamet ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama. Awal mula Naomi Daviola hilang di Gunung Slamet. Naomi Daviola atau akrab disapa dengan nama Vio. Nah, dia ini adalah seorang siswi dari SMK 3 Semarang, Jawa Tengah yang berusia 17 tahun. Selama dia sekolah, Vio ini terkenal sebagai seorang siswi yang aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler, terutama pramuka. Nah, bahkan Vio ini juga pernah mengikuti beberapa lomba untuk mewakili sekolahnya, geng. Yang mana menurut keterangan dari kepala sekolah SMKN 3 Kota Semarang yang bernama Harti, nah sebelumnya Vio ini pernah mendaki gunung dan gak cuma sekali dua kali aja. Dia memang ya bisa dikatakan hobi atau emang suka gitu. Nah, Vio ini juga diketahui sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL di PT KAI untuk saat ini. Sampai tiba pada suatu waktu ketika Vio ini lagi nge-scroll TikTok, dia itu sempat melihat sebuah postingan dari sebuah akun yang melakukan open trip untuk mendaki Gunung Slamet via posko pendakian Bambangan. Posko pendakian Bambangan ini terletak di Kabupaten Purbalingga dan slot untuk open trip tersebut itu hanya sebanyak 40 orang. Nah, karena Vio ini memang sudah pernah naik gunung, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti open trip tersebut karena dia tertarik. Nah, cuma open trip tersebut untuk pendakian tektok. Istilah tersebut ya biasanya ditujukan untuk pendakian pulang pergi tanpa menginap, PP gitu. Naik terus sorenya turun atau siangnya turun. Kalau konteksnya pendakian, berarti ketika mereka sudah sampai di puncak, para pendaki ini bakal langsung turun gunung. Sebenarnya pendakian kayak gini bisa dikatakan cukup ekstrim karena biasanya kan para pendaki akan menginap nih selama pendakian tersebut. Nah, tapi karena sistemnya tektok, jadinya mereka tuh nggak cukup istirahat biasanya. Mereka cuma beristirahat di posko selama beberapa menit kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ya kebayang aja kalau misalkan yang mendaki ini ya perempuan gitu. Ditambah lagi bawa barang yang banyak. Ya bukan berarti meremehkan perempuan, tapi seperti yang kita tahu ya, kalau pulang pergi mendaki seperti ini, ya otomatis orangnya harus memiliki stamina yang cukup baik dan juga sudah terbiasa dengan rasa lelah.
Di dalam pendakian ini, itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Lalu singkat cerita, Vio ini pun mendaftarkan diri di open trip tersebut. Dan tepat di tanggal 5 Oktober, Vio berpamitan kepada keluarganya untuk pergi. Nah, namun Vio pada saat itu nggak memberitahu kalau dia mau kemana. Dia cuman izin doang gitu. Jadi keluarganya pikir kalau Vio ini cuma mau pergi main seperti biasanya atau sedang mengikuti kegiatan di luar yang diadakan oleh sekolah. Karena kan ya tripnya pulang pergi, jadi orang tuanya nggak bakal khawatir gitu. Dan di saat itu orang tuanya yang baru saja pulang kerja sempat melarang Vio lah untuk keluar karena di saat itu orang tuanya bilang cuacanya sudah masuk ke dalam musim hujan, lebih baik di rumah aja. Begitu kurang lebih ya nasihat dari orang tuanya. Tapi di saat itu karena udah kepalang mendaftar, udah keburu mendaftar gitu, Vio tetap bersikeras mau pergi dan akhirnya dia meninggalkan rumah di jam 2 siang. Nah, di saat itu dia menggunakan sepeda motor dari rumahnya yang berada di daerah Semarang menuju ke jalur pendakian Gunung Slamet yang berlokasi di Purbalingga. Waktu itu ada 3 kelompok dalam pendakian tersebut. Vio sendiri masuk ke dalam kelompok ketiga yang mana itu terdiri dari 7 orang pendaki. Itu dibagi per tim dan saya dapat kelompok 3 dan itu 7 orang aja. 7 orang ya. Karena pendakian yang mereka lakukan ini adalah pendakian tektok alias pulang pergi, sehingga para pendaki itu tidak membawa pembekalan yang banyak. 40 orang yang tergabung di dalam open trip ini, termasuk dengan Vio, itu mulai berangkat menuju Gunung Slamet pada jam 11 malam dan dijadwalkan untuk pulang pada hari Minggu sekitar jam 9.24 malam. Ketika mereka menuju ke puncak, semuanya berjalan dengan normal, aman-aman aja pada awalnya. Para pendaki pun jalan sesuai dengan jalurnya. Mereka naik ke puncak beriringan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Nah, Vio berserta dengan rombongan yang lain sampailah di Pelawangan pada jam 10 pagi. Dan di saat itu mereka sempat bisa melihat matahari terbit selama di perjalanan alias sunrise. Mereka terus naik ke puncak dan sampai di sana sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Vio ini sebenarnya sudah agak terpisah nih dari anggota kelompoknya yang lain. Kelompok Vio ini kan terdiri dari 7 orang termasuk dengan Vio. Nah, ada 3 orang yang sudah sampai puncak duluan. Sementara Vio bersama dengan 3 teman yang lain itu terdiri dari 2 pria dan 1 wanita itu telat karena 3 orang sebelumnya sudah sampai di puncak duluan. Akhirnya mereka bertiga justru turun duluan. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kesalahan fatal juga nih. Berangkatnya bareng-bareng, sampainya malah masing-masing. Pas pulang justru ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, jadi di dalam cerita ini ketika Vio akhirnya sampai di puncak, dia itu menyempatkan diri untuk selfie terlebih dahulu, mengabadikan keindahan alam yang dia lihat ketika berada di puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Baru setelah dia puas, Naomi beserta dengan 3 teman yang lain yang telat sampai ke puncak baru memutuskan untuk turun karena di sana sudah mulai berkabut, sudah mulai tebal kabutnya. Lalu Vio dan 3 teman rombongan satu timnya itu memberitahu sekaligus izin untuk turun terlebih dahulu menuju ke pos Bangbangan. Akhirnya mereka berempat pun turun. Dari awal mereka naik hingga turun gunung, mereka berempat berjalan beriringan dengan bergandengan tangan. Vio berada di urutan ketiga. Lalu tiba-tiba ada 1 orang pria di antara mereka yang berambut pirang. Dia bilang dia mau jalan duluan dan Vio di saat itu mengiyakan dan melanjutkan perjalanannya. Nah, hanya saja di saat itu di tengah perjalanan Vio tiba-tiba merasa kelelahan sehingga dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di momen itu Vio masih bisa melihat 2 orang temannya yang berada di belakangnya dia. Jadi dia berpikir sembari dia beristirahat dia sekalian mau nunggu 2 temannya itu untuk melanjutkan perjalanan bareng-bareng. Di posisi yang masih menunggu temannya tersebut, ternyata Vio sempat menengok sebanyak 2 kali untuk memastikan kalau kedua temannya itu masih berada di belakang. Tapi anehnya, ketika Vio menengok untuk ketiga kalinya, dia nggak melihat orang sama sekali. Vio mencoba untuk menengok ke arah depan, tapi juga nggak ada orang. Dan tiba-tiba aja, suasana di sana sangat sepi dan nggak ada pendaki lain yang naik maupun turun. Saya ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang lagi udah nggak ada orang sama sekali. Nah, di saat itu, Vio masih berdiam di sana sampai hujan turun, geng. Yang membuat kabut pun juga semakin tebal. Vio di saat itu sama sekali nggak kepikiran ataupun takut dengan hal-hal mistis. Karena di pikirannya, dia hanya mau mencari bagaimana cara agar bisa turun dengan selamat. Jadi dia nggak peduli mau ada setan, mau ada apa gitu. Dia pokoknya di hari itu harus bisa turun. Dan Vio kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar. Hutan pun dia susuri di saat itu untuk bisa sampai ke bawah. Dan sampai pada akhirnya, dia menemukan sebuah pagar yang dia juga nggak tahu
tahu itu arahnya kemana. Sehingga dia memutuskan untuk kembali naik. Dan ketika dia naik, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat lagi. Karena sudah mulai kebingungan, tidak tahu harus menuju kemana. Lalu jadilah di saat itu, di tengah-tengah kebingungan, Vio tidak bisa menemukan siapapun, termasuk teman-temannya yang sudah duluan turun itu tidak bisa menemukan Vio. Akhirnya di saat itu, Vio yang merasa kebingungan tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa berharap dia akan segera ditolong. Dan di saat itu, kabut pun semakin tebal, hujan semakin deras. Dia di sana nggak ditemani oleh siapapun dan Vio menghadapi kesunyian malam dengan suasana yang sangat mencekam sendirian. Karena dia berada di wilayah pegunungan, tentunya hawa di sana sangat dingin, geng. Ditambah dengan turunnya hujan, terus kabut yang menambah kedinginan di saat itu. Vio itu berusaha untuk menghangatkan tubuhnya di tengah dinginnya cuaca. Dia nggak pernah menyangka akan tertinggal oleh rombongan dan tersesat di Gunung Slamet. Apalagi dia baru pertama kali mendaki gunung tersebut, sehingga dia nggak tahu harus kemana. Karena melakukan pendakian perbekalan yang dibawa oleh Vio juga nggak banyak. Diketahui dia itu cuma membawa 1 bungkus roti, yang mana di hari pertama nih ya, dia itu memakan setengah dari roti tersebut. Dan ketika dia tersesat, Vio mencoba untuk menghemat roti yang dia makan agar bisa bertahan hidup sampai dia ditemukan atau ditolong nanti. Untuk minum, Vio ini mengambil air dari sungai yang dia lewati dan dia memasukkannya ke dalam botol air mineral berukuran 1,5 liter. Dan di saat itu, Vio benar-benar survive sendiri agar tetap hidup. Kalau air di bawah tuh ada sungai gitu, jadi bisa minum air dari situ. Lalu singkat cerita, geng, setelah para rombongan lain sudah sampai di bawah pada hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024, mereka menyadari kalau ada 1 orang di rombongan mereka yang nggak ada, yang kemungkinan besar tertinggal ketika sedang turun. Ketua rombongan setelah mengetahui bahwa ada anggotanya yang belum kembali, berusaha untuk menyusuri jalan yang mereka lalui tadi. Namun sayangnya, orang yang dicari, yaitu Vio, tidak berhasil ditemukan. Akhirnya, di jam 11 pagi, ketua dari rombongan tersebut melaporkan kalau ada 1 orang pendaki yang hilang atau belum kembali bersama mereka. Nah, di sisi lain, ternyata orang-orang terdekat Vio mulai kebingungan. Kenapa Vio kok nggak pulang? Terus juga Vio ini kan lagi menjalani PKL. Di hari Senin tersebut, dia nggak ada kabar sama sekali dan nggak masuk tanpa keterangan. Ya, biasanya kalau dia nggak masuk, dia bakal memberitahu kalau dia sakit atau izin. Nah, ini benar-benar aneh dan orang-orang bertanya-tanya, kemana Vio pergi? Ketika Vio ini nggak masuk PKL sama sekali, pihak sekolah kemudian menghubungi keluarganya untuk menanyakan di mana Vio berada dan apa alasannya Vio nggak masuk PKL. Namun di saat itu, pihak keluarga juga kaget, yang mana menurut pernyataan dari pihak keluarganya, Vio sedang melakukan kegiatan di luar yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi keluarganya juga nggak tahu gitu. Mendengar jawaban tersebut, pihak sekolah menegaskan kalau pihak sekolah sedang tidak mengadakan kegiatan yang ada di luar. Nah, pihak keluarga sontak kaget dan tidak menyangka kalau Vio berpamitan untuk kegiatan di luar sekolah. Nah, dikarenakan situasinya di saat itu membingungkan, keluarga juga panik, pihak sekolah juga khawatir. Akhirnya, pihak sekolah memutuskan untuk mencari tahu melalui teman-teman PKL-nya Vio, di mana Vio berada. Barulah dari sana, pihak sekolah mengetahui kabar kalau Vio ternyata mempunyai rencana untuk ikut open trip ke Gunung Slamet pada hari Sabtu dan akan turun di hari Minggu. Pihak sekolah kemudian menyampaikan kembali kepada pihak keluarga Vio kalau ternyata Vio ini mengikuti open trip atau pendakian dan belum ada kabar sama sekali. Di saat itu, ibu dari Vio yang bernama Dwi Ningsih Veronica sangat kaget mendengar kabar tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, pihak keluarga langsung berangkat dari Semarang menuju ke daerah open trip, yaitu daerah Purbalingga. Tidak lama kemudian, pihak sekolah mendapatkan informasi lagi, yaitu dari ketua rombongan yang ikut bersama Vio dan pihak otoritas terkait. Nah, di saat itu akhirnya diputuskanlah untuk mengirim tim SAR demi mencari keberadaan Vio yang hilang di Gunung Slamet ini. Nah, di saat itu ada 3 kelompok yang turun untuk melakukan pencarian. Yang pertama itu adalah kelompok yang terdiri dari 9 orang, kelompok kedua terdiri dari 12 orang, dan kelompok yang terakhir terdiri dari 26 orang. Tim SAR di saat itu juga nggak sendiri, geng, karena ada orang tua Vio, terus para siswa, serta unit pertolongan pramuka yang juga melakukan pencarian. Ada salah satu teman satu rombongan Vio yang mengatakan kalau Vio ini sempat pamit untuk turun lebih dulu, dan itu adalah terakhir kali dia melihat Vio. Dari informasi itu, tim SAR yang dibantu oleh orang tua serta siswa serta unit pertolongan pramuka mulai melakukan pencarian di jalur pendakian via
Bambangan. Nah, sementara di sisi lain nih geng, ternyata Vio itu mengalami sebuah kejadian yang menurut dia tuh cukup aneh. Nah, hal ini diceritakan langsung oleh Vio ketika selamat ya geng. Jadi dikatakan nih ya, pada hari Senin itu Vio masih dalam kondisi tersesat. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang muncul di hadapannya dia. Benar-benar persis di hadapannya dia. Dan entah kenapa dia ngerasa kalau burung itu kayak pengen nunjukin jalan ke Vio agar dia bisa turun dari gunung tersebut. Nah, entah di saat itu Vio halusinasi atau gimana, tetapi berdasarkan oleh firasat tersebut, Vio mencoba untuk mengikuti burung itu. Dan setiap kali burung itu turun, Vio juga ikut turun. Dan kalau burung itu naik, dia bakal ikut naik. Hanya saja jalan yang dipilih oleh burung tersebut bisa dikatakan adalah jalan yang cukup jelek dan gak begitu aman untuk dilalui. Sehingga Vio mengalami luka-luka atau lecet di bagian kulitnya karena terkena semak belukar. Walaupun merasa kalau burung tersebut akan membantu dia keluar dari sana, tapi Vio tetap gak menemukan jalan. Yang mana pada akhirnya, daripada semakin tersesat, akhirnya Vio memutuskan untuk kembali naik. Jadi dia mengurungkan niat mengikuti burung tersebut. Cuaca di saat itu yang selalu hujan itu menyulitkan perjalanan Vio. Ditambah karena dia melakukan pendakian tektok, Vio nggak membawa tenda, nggak membawa persediaan makanan, sehingga dia hanya bisa beristirahat di bawah pohon dengan memakai jas hujan yang memang sudah dia pakai sebelumnya. Besok paginya mulai cari jalan, ngikuti arah-arah burung buat turun ke bawah, cari jalan naik turun, ngikutin burungnya itu. Hal yang paling menakutkan itu ketika sudah mulai tiba pada malam hari geng. Vio itu sama sekali nggak bawa senter atau alat penerangan. Bahkan handphonenya juga sudah dalam kondisi lowbat sehingga nggak bisa dinyalakan flashlightnya atau senternya. Jadi bisa kebayang tuh geng, dia sendirian, sunyi, gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa. Kalau aja ada binatang buas, ya selesailah sudah gitu ya. Terus di sisi lain, tim pencarian itu masih berusaha untuk menemukan Vio di saat itu. Singkat cerita, hari sudah berganti ke hari Selasa, tepat pada pagi hari. Vio di saat itu bangun dari tidurnya. Dia masih dalam kondisi tersesat dan dia tiba-tiba kembali bertemu dengan 3 ekor burung. Karena masih memiliki keyakinan kalau burung-burung tersebut akan membantu dia untuk turun, Vio ini kembali mengikuti ketiga burung itu dengan sisa tenaga dia yang masih ada. Namun, seperti burung yang pertama, ketiga burung yang dia temui itu sekarang dia ikuti ternyata juga menuju ke arah yang ditumbuhi oleh banyak akar dan semak belukar, yang mana itu sangat menyulitkan Vio untuk bisa mengikuti burung tersebut. Nah, kalau dia menginjak akar tersebut, maka akarnya akan patah dan membuat Vio jatuh. Nah, tapi di saat itu, Vio tetap mencoba untuk melanjutkan perjalanannya dan berjalan lumayan jauh dari tempat sebelumnya. Lalu, sekitar jam 9 pagi, Vio tiba-tiba mendengar ada suara orang yang berteriak memanggil namanya dia. Pada awalnya, Vio ini berpikiran kalau dia cuma halusinasi dan di saat itu dia mencoba meyakinkan diri. Dia langsung bernafas dengan lega karena akhirnya dia tahu kalau orang yang berteriak-teriak tersebut adalah orang yang datang untuk menolong dia. Dia langsung merespon panggilan tersebut dengan berteriak juga, geng. Dia bilang, aku di sini, aku di sini." Sampai akhirnya tim pencarian yang mendengar suara Vio langsung mengatakan untuk jangan bergerak dari posisinya karena ditakutkan dia berada di dalam kondisi lemas dan agar tidak menyulitkan tim SAR untuk menjangkau dia, ya dia disuruh untuk tenang, diam dan jangan kemana-mana. Lalu detik-detik penyelamatan Vio ini terekam dengan jelas, yang mana di lokasi tersebut banyak sekali tumbuhan atau semak belukar yang akan menyulitkan seseorang untuk bisa pulang dari sana. Jadi wajar banget ya Vio ini bisa tersesat dan susah untuk menemukan jalan, geng. Di saat awal-awal ditemukan, Vio itu bahkan sudah dalam keadaan yang sangat lemas dan tangisnya langsung pecah di saat itu karena merasa lega akhirnya dia bisa diselamatkan. Nah, di saat itu dia mengatakan kalau selama dia ada di sana, dia benar-benar sendirian, dia udah hampir putus asa dan ya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Dan Vio juga menceritakan kalau dia sempat bingung kenapa dia bisa salah ambil jalur. Padahal jalur pendakian di Gunung Slamet itu memang sudah ada jalan setapaknya. Vio juga langsung diberikan snack atau makanan oleh tim SAR untuk bisa memulihkan kembali tenaganya. Dan di saat itu Vio bercerita kalau dia bisa bertahan hidup memiliki makanan dengan cara menghemat perbekalannya dan meminum air dari sungai. Nah, setelah berhasil ditemukan oleh tim SAR ini, Vio langsung dibawa turun untuk menemui keluarganya, geng.
Lalu singkat cerita, sesampainya di bawah, ketika Vio melihat keluarganya, dia langsung menangis, memeluk keluarganya dan meminta maaf. Di saat itu ya kejadiannya benar-benar mengharukan, kejadiannya dramatis banget karena ya nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa hidup setelah tersesat di gunung, geng. Dan Vio ini adalah satu dari sedikitnya orang-orang yang beruntung masih bisa selamat. Di saat itu, Vio langsung dibawa untuk perawatan di PKU Muhammadiyah Bobotsari, yang mana dia juga dirawat inap di sana selama 1 hari lamanya. Nah, namun untuk saat ini Vio sudah bisa pulang dan sudah bisa beraktivitas normal. Lalu mengapa bisa nih, geng ya? Hal ini terjadi kepada Vio. Dari keterangannya dia bilang dia sempat ngelihat temannya di belakang gitu. Tiba-tiba temannya hilang, sampai akhirnya dia lihat ke depan juga temannya udah nggak ada. Apakah dia halusinasi atau memang dia lengah di saat itu? Nah, tapi nih geng, berdasarkan keterangan dari Pak Sumarudin selaku anggota tim SAR Bambangan, Vio ini sudah berada di jalur yang salah, yang sebenarnya bahkan sudah melenceng sangat jauh dari jalur yang digunakan ketika mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Hal itulah yang menyebabkan dia bisa akhirnya tersesat seorang diri, dan karena memang jalur tempat dia berada itu nggak akan ada pendaki yang melewati jalan tersebut, ya karena memang bukan jalurnya. Dan Pak Sumarudin itu sebenarnya bingung kenapa Vio bisa sampai di situ, karena kalau dihitung jaraknya dari pos 7 via Bambangan, jarak di mana tempat Vio ditemukan itu sekitar 3 km jauhnya. Wah, jauh banget berarti dia jalan. Dan bahkan kalau dia masih berada di jalur sana, itu dia bisa sampai ke Batu Raden. Nah, diduga kalau Vio ini sudah salah jalur dari pos 9. Jadi emang udah melenceng jauh. Terus geng, setelah ditemukannya Vio, beredarlah sebuah foto yang memperlihatkan percakapan yang ditulis oleh Vio untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia ini hilang. Nah, menurut cerita dari Vio nih geng, dia itu nggak merasa salah jalur dan yakin kalau dia itu turun sesuai dengan jalur yang ada. Ketika dia menunggu 2 orang yang berada di belakangnya, ya seperti yang udah gue ceritakan sebelumnya, sekali 2 kali menengok itu masih ada teman-temannya terlihat. Tapi ketika ketiga kalinya itu nggak ada orang lagi. Dan dia ingat kalau ketika dia sedang menunggu kedua temannya itu, nggak ada orang yang pas-pasan sama dia sama sekali. Awalnya kan naik aman, turun aman. Pas turun di pertengahan itu saya ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang lagi udah nggak ada orang sama sekali. Logikanya tuh geng, kalau misalkan kedua temannya itu udah jalan duluan, pastikan baik Vio ataupun mereka bakal saling melihat satu sama lain atau saling ketemu. Ya karena pasti papasan gitu. Nah, tapi yang dialami oleh Vio ini justru enggak geng. Ketika dia menengok ketiga kalinya, nggak ada orang dan dia juga nggak tahu kedua temannya yang tadinya dia lihat itu kemana. Terus Vio juga bercerita geng, berdasarkan cerita dari 2 temannya yang ada di belakangnya dia, mereka juga ngeliat Vio itu menunggu mereka dan mereka juga sempat menengok ke arah Vio. Nah, jadi ketika 2 orang ini lagi jalan, Vio tuh kelihatan lagi duduk di depan gitu. Dan ketika mereka menengok untuk ketiga kalinya, mereka malah justru kehilangan Vio. Karena cerita dari Vio inilah banyak yang menghubungkan hilangnya Vio di sana disebabkan karena adanya hal gaib. Nah, ini percaya nggak percaya, tapi cerita seperti ini ada dan gua pengen berbagi dengan kalian. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi coba dengarkan terlebih dahulu cerita ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hal-hal goib atau mitos-mitos goib yang ada di Gunung Slamet yang sangat terkenal, terutama di tempat di mana Vio hilang. Jadi geng, pasti nggak asing lagi buat kita kalau gunung itu menjadi salah satu tempat yang paling banyak dihuni oleh makhluk tidak kasat mata. Istilahnya mungkin yang sering banyak didengar itu ya tempat jin buang anak gitu ya. Dan bahkan ini juga menjadi hal yang diwanti-wanti oleh para pendaki. Sebelum mereka mendaki, biasanya para pendaki ini bakal diberikan nasihat seperti ya nggak berkata-kata kasar. Dan setiap hal-hal aneh yang terjadi selama pendakian, jangan diomongin sampai mereka berhasil turun. Terkadang ada juga nih orang-orang yang nggak percaya dengan hal ini, yang terkadang tuh keras kepala ya. Kita lihatlah ada banyak influencer juga terkadang yang bilang, ah itu mitos, nggak usah percaya gitu. Nih lihat nih, gua bawa ikan asin misalkan, itu kan mitos ya. Atau gua berkata-kata kasar gitu. Nah sebenarnya hal itu juga nggak bisa dibenarkan. Di luar itu cuma mitos, tetapi kan tempat yang kita kunjungi itu bukan daerah kita. Kita hanya bertamu. Ya alangkah baiknya kita bersikap sopan gitu ya, terlepas dari semua mitos. Nah tapi kembali lagi kepada mitosnya. Gue juga pernah bercerita nih geng, kalau ada rombongan pendaki yang setiap beberapa kali harus menghitung dari 1 sampai seterusnya
seterusnya. Dan gak jarang ada anggota rombongan yang nambah terkadang. Nah misalnya nih, awalnya anggotanya itu ada 5. Ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka menghitung tapi hitungannya sampai 6. Waduh, merinding banget. Makanya para pendaki itu diharuskan untuk saling menjaga perkataan mereka selama di sana. Dan tidak merusak alam karena ditakutkan bukan cuma merusak lingkungan aja, tapi juga membuat marah para penghuni yang ada di sana, yaitu penghuni-penghuni yang tidak kasat mata. Terus geng, gak terkecuali di Gunung Slamet ini, tempat dimana Vio hilang. Kalau memang pengakuan dari Vio, kalau dia nggak salah jalur sebenarnya, berarti seharusnya Vio ini bisa turun dengan selamat. Tapi dia seperti disesatkan oleh sesuatu, ya mungkin salah satunya adalah ketika dia mengikuti burung itu. Kok bisa ada seekor burung bisa diikuti? Gue baru pertama kali mendengar kayak gini. Walaupun sebelumnya memang banyak nih video-video viral tentang pendaki gunung yang bertemu hewan. Salah satu contohnya ada yang ketemu kelinci, kura-kura, ada yang ketemu anjing, ada yang ketemu burung juga, dan itu videonya jelas. Nah kalau di cerita Vio ini, dia sampai 2 kali bertemu dengan burung tersebut, dan ini benar-benar kayak sebuah clue gitu ya. Dan untuk Gunung Slamet sendiri geng, ternyata memang banyak sekali mitos yang sangat terkenal di sana. Yang mana Gunung Slamet ini memang menjadi salah satu gunung terbesar di Jawa Tengah. Dan bagi sebagian masyarakat Jawa, dipercayai kalau Gunung Slamet ini adalah pusat dari Pulau Jawa. Nah, ada yang menyebutnya sebagai Gunung Lanang yang diambil dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti laki-laki. Ada juga yang menyebutkan kalau dulu sebelum diberi nama Slamet, gunung tersebut bernama Gunung Agung. Nama Slamet sendiri diartikan sebagai selamat karena gunung tersebut dianggap sebagai sumber keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sana. Dan semenjak itu, banyak yang percaya kalau Gunung Slamet ini menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk halus. Dan Gunung Slamet sendiri menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat dusun Bambangan. Nah, datang orang kota ya kan, maunya ke sana buat rekreasi, buat mendaki. Sementara untuk warga sekitar, ini gunung dijadikan tempat keramat, sakral. Mereka bahkan memiliki upacara yang dinamakan sebagai Ruat Bumi setiap tahun di bulan Sura atau di bulan Suro dalam kalender Jawa. Warga sekitar pemandian air panas Guci Tegal, Jawa Tengah, Rabu siang beramai-ramai mengikuti tradisi Ruat Bumi. Tujuan diselenggarakannya upacara ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam serta memberikan ketentraman dan keselamatan. Upacara Ruat Bumi ini diadakan pada malam Kliwon, biasanya pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Suro. Selain itu, upacara ini dipercaya sebagai bentuk dari menjaga diri mereka dari gangguan makhluk halus yang mendiami atau tinggal di Gunung Slamet, geng, dan juga dusun Bambangan. Nah, masyarakat yang tinggal di dusun Bambangan meyakini ada beberapa makhluk halus yang mendiami Gunung Slamet. 2 di antaranya disebut dengan Mbah Jamur Dipa dan Mbah Rantasari. Mbah Jamur Dipa ini dianggap sebagai penguasa Gunung Slamet yang biasanya mengabulkan segala permintaan. Sementara Mbah Rantasari diyakini sebagai penghuni pohon besar yang ada di jembatan masuk dusun Bambangan. Tapi nggak cuma itu aja, geng. Ada makhluk halus lain yang dipercaya bisa berubah wujudnya, termasuk dengan kuntilanak dan pocong, serta makhluk halus yang disebut dengan lelembut yang dikatakan sering membuat suara yang menakutkan. Karena dikatakan banyak makhluk halus yang mendiami Gunung Slamet, masyarakat dusun Bambangan menghindari beberapa tempat tertentu yang ada di wilayah gunung tersebut seperti Pondok Walang dan Pelawangan. Alasannya adalah tempat tersebut dianggap sebagai lokasi pasar dari para siluman. Dan sering sekali nih geng, kita mendengar cerita dari para pendaki kalau mereka seperti mendengar suara orang-orang yang sangat banyak. Nah, biasanya kalau ada lokasi seperti itu diyakini sebagai pasar goib, yaitu pasar makhluk halus, di mana itu adalah tempat mereka berkumpul, makanya banyak suara. Nah, untuk Gunung Slamet sendiri, tempatnya itu ada tepat di Pondok Walang dan Pelawangan. Nah, di situ tuh sering ada pasar goib kabarnya. Kemudian ada juga mitos mengenai binatang yang aneh di Gunung Slamet yang berbentuk ular besar dan kuda sembrani yang diyakini sebagai jelmaan dari makhluk halus seperti Nyi Roro Kidul di puncak Gunung Slamet. Karena sangat erat dengan mitos tersebut, ada beberapa larangan yang diberikan kepada para pendaki yang ingin mendaki Gunung Slamet. Seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, nggak boleh bicara sembarangan, nggak boleh buang air sembarangan, nggak boleh mengeluh yang negatif atau berbicara frontal-frontal yang negatif. Bahkan dilarang untuk menyentuh lutut ketika mendaki Gunung Slamet. Nah, ini gue nggak tahu nih bener apa enggak. Mungkin dari kalian ada yang pernah ke Gunung Slamet terus nyentuh lutut, nyoba-nyoba ngetes-ngetes mental, ya boleh tinggalkan komentar di bawah. Bagi yang perempuan ada larangannya juga. Kalau sedang menstruasi itu nggak boleh mendaki. Kalau sampai melanggar itu dipercaya makhluk halus yang ada di sana akan marah dan akan berdampak buruk bagi para pendaki yang ada di sekitarnya. Nah, jadi banyak larangan ya geng. Kalau menurut gue ya, kemanapun kita pergi nggak harus ke Gunung Slamet. Kita memang harus menghormati apapun aturan yang ada di tempat tersebut. Jadi itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai hilangnya Vio di Gunung Slamet dan beberapa mitos mengenai Gunung Slamet itu sendiri. Informasi yang gue dapatkan sekarang itu Vio yang berhasil selamat
selamat setelah hilang selama 2 hari, didelegasikan untuk mengikuti kegiatan Pramuka Garuda Nasional oleh sekolahnya. Dan Pramuka Garuda sendiri merupakan tingkat tertinggi dalam setiap golongan pramuka, geng. Nah, ada hikmahnya juga dari kejadian ini ya, geng. Vio-nya bisa menjadi delegasi untuk Pramuka Garuda. Namun Vio sendiri mengaku kalau dia sama sekali nggak trauma atas kejadian yang menimpa dia dan masih mau untuk mendaki gunung lagi. Ya mungkin dia berdamai dengan kondisi tersebut karena ini semua kan keinginan dia dan dia juga cinta dengan alam. Nah, cuma saja dia ini terhambat dengan restu orang tuanya yang sudah nggak mengizinkan dia lagi untuk mendaki karena takut kejadian itu terulang lagi. Ya siapa orang tua yang mau kehilangan anaknya gitu kan? Udah pasti khawatir. Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah Vio ini disesatkan oleh makhluk gaib? Atau memang dia salah ambil jalur aja gitu? Coba tinggalkan komentar di bawah.